Usahalah jadi orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu, kata Nabi Muhammad SAW, adalah orang yang mampu menahan hawa nafsu dan mempersiapkan kematiannya. Andaikan seluruh kita ini, dari pucuk pimpinan, presiden, sampai kita ke rakyat yang biasa, rakyat yang, mohon maaf lahir batin, yang tidak mampu pun ataupun yang miskin, ketika kita mampu banyak mengingat kematian, saya rasa insya Allah semua akan berhenti berbuat maksiat. Karena hidup ni sampai mana? Dunia ni, kalau kata Ustaz Abdul Somad, ketika engkau celupkan jarimu ke dalam lautan dan kemudian engkau angkat kembali, satu tetes itulah yang namanya dunia. Nah, makanya apa yang terjadi saat ini, orang terlalu banyak hubbud dunia, terlalu mengejar dunia, terlalu cinta dengan dunia, terlalu tamak dengan dunia, gara-gara jabatan, gara-gara kemewahan, gara-gara bonus ya, tahunan. Banyak yang jilat sana, jilat sini, sepak sana, sepak sini, tunjang sana, tunjang sini, menghalalkan segala cara, walaupun menumpahkan begitu banyak darah-darah. Masya Allah, luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siap berjuang. Angkat tangan semua, takbir. 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 Jadi kalau boleh kita rangkum tadi, Ustaz, berarti yang terjadi itu adalah doikul ma'isyah, Ya. kemudian usrun fi syiddah, dan terakhir apa nih? La yatawassalu fi qutihi illa bi maksiatillah. Allah tidak akan pernah memberikan dia rezeki kecuali dengan cara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak pedagang buah, buahnya busuk dicampur dengan yang bagus. Berapa banyak pedagang cabai mainkan timbangan. Ya kan? Berapa banyak orang-orang jual dagang bakso, dagingnya tikus, daging yang tidak haram, Nah, ini yang tidak halal. bagaimana bagi kita untuk bisa membuat diri kita berhenti deh dari maksiat ini? Apa yang harus kita lakukan? Amalan apa? Yang pertama adalah, kata Nabi Muhammad, hasibu nafsakum qabla an tuhasibullah nafsakum yaumal qiyamah. Seharusnya ketika Allah nambahkan nikmat umur kita, jangan pernah berfikir bahwa kita akan hidup lama. Justru dengan umur bertambah, masa hidup semakin berkurang. Maka perbanyaklah kita mengkoreksi diri, perbanyaklah kita menghisap-hisap diri, perbanyaklah kita mengingat kesalahan dan dosa-dosa kita. Apa dosa dan kesalahan yang pernah kita perbuat? Tubu ilallah bitaubatan nasuha. Segeralah bertaubat dengan Allah dengan taubat yang betul-betul sesungguhnya taubat, bukan taubat yang aneh-aneh, taubat yang hanya menghilangkan sesaat, habis itu melakukan kembali maksiat. Nah, yang kedua, al-kayyizu man dana limisasi wa amila lima ba'dal maut. Berusahalah jadi orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu, kata Nabi Muhammad SAW, adalah orang yang mampu menahan hawa nafsu dan mempersiapkan kematiannya. Andaikan seluruh kita ini, dari pucuk pimpinan, presiden, sampai kita ke rakyat yang biasa, ketika kita mampu banyak mengingat kematian, saya rasa insya Allah semua akan berhenti berbuat maksiat. Karena hidup ni sampai mana? Dunia ni, kalau kata Ustaz Abdul Somad, ketika engkau celupkan jarimu ke dalam lautan dan kemudian engkau angkat kembali, satu tetes itulah yang namanya dunia. Nah, makanya apa yang terjadi saat ini, orang terlalu banyak hubbud dunia, terlalu mengejar dunia, terlalu cinta dengan dunia, terlalu tamak dengan dunia, gara-gara jabatan, gara-gara, mohon maaf, kemewahan, gara-gara kalau bahasa kita itu bonus ya, tahunan. Banyak yang jilat sana, jilat sini, sepak sana, sepak sini, tunjang sana, tunjang sini, menghalalkan segala cara, walaupun menumpahkan begitu banyak darah-darah. Masya Allah, luar biasa. Maka oleh sebab itu, sama-sama di sini kita punya tugas mengingatkan. Makanya tadi dakwahnya amar ma'ruf, ingatkan Allah punya janji Allah akan buka semua pintu keberkahan. Bagaimana caranya? Satu, kata Allah Subhanahu wa taala, tambahkan imanmu, tingkatkan imanmu, dekatkan dirimu. Dua, jadilah orang cerdas. Bagaimana orang cerdas tersebut? Menahan hawa nafsunya, bersabar atas pandemi ini, jangan buat maksiat lagi. Dengan pandemi aja, dengan COVID aja, Allah tegur kita, tidak menambahkan iman kita. Mau dengan apa lagi Allah mengasih iman? Dengan COVID saja enggak bertambah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, disampaikan lewat surat Al-Baqarah ayat 153. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Orang-orang yang beriman, kalau kau ingin menambahkan imanmu, kalau kau ingin komitmen dengan imanmu, kalau kau ingin menjadi imanmu meningkat, kalau kau istiqomah dengan imanmu, kata Allah, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Dirikan salat. Salat di sini tidak hanya sekedar salat,
tapi salat yang menjadi sebuah jembatan kita berkomunikasi dengan Allah. Kenapa? Karena semua salat yang kita lakukan isi di dalamnya adalah doa. Al-Fatihah doa, ayat-ayat pendeknya juga doa. Contoh, selesai Fatihah kita baca alam nasrah laka sadrak. Itu doa. Kita minta kemudahan sama Allah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Kita minta pertolongan sama Allah, dan agar Allah buka itu pertolongan semakin dekat kepada kita. Nah, jadi diperintahkan kita untuk solat. Orang cerdas, dia setiap dapat musibah selalu dia sujudkan keningnya, baik lewat solat sunat taubatkah, baik dengan solat-solat wajibkah, baik dengan solat tahajudkah, maupun dengan solat duhakah. Dia lakukan itu, orang yang cerdas. Nah, ini kan minta tolong kepada Allah dengan sholat dan juga dengan sabar. Jadi sholatnya itu tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi yang benar-benar bisa menjadi komunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak orang sekarang sholat tapi dia tidak sabar. Berarti ada yang rusak dengan sholatnya. Tumakninah tidak dapat. Tapi belum tentu orang yang sabar juga sempurna sholatnya. Bisa jadi memang bawaan dirinya yang sabar. Dan bahkan namanya sendiri juga sabar. Kebetulan namanya Sabaruddin. Sabar dalam agama kan Sabaruddin. Nah, jadi dalam artian, jadikanlah sholat membuat kita menjadi orang yang bertambah sabar. Sabar di sini apa? Sabar di sini artinya adalah dia mensyukuri semua yang Allah titipkan kepadanya, dan dia mengembalikan semuanya dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka orang cerdas tahu, orang yang paling beruntung itu adalah orang yang sabar. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa labluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin min amwalihim wa anfusihim was samarat wa basyiris sabirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya orang-orang yang sabar itu adalah dia akan selalu kuberikan keberuntungan. Yang kedua, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitannya aku berikan jalan kemudahan. Dua kali Allah bilang, sulit lagi, aku berikan lagi jalan keluar. Orang sabar yang merasakan semua nikmat di masa pandemi ini. Nah, kenapa? Dia dengan pandemi ini makin dekat dengan Allah, makin banyak menumpahkan air mata. Apalagi dia melihat fenomena-fenomena yang terjadi saat ini sudah mendekati sayati zaman alayya ummati. Itu salah satunya adalah tanda-tanda akhir zaman. Yaitu kata Nabi Muhammad, akan datang suatu tanda akhir zaman kepada umatku. Kata Nabi Muhammad SAW, apa tanda-tandanya? Minal qaumin arabi, salah satunya adalah dari kaum bangsa Arab yang dulunya bertelanjang sendal, bertelanjang kaki, bertelanjang dada, tidak punya alas kaki maksudnya, mengembala onta. Tahu-tahunya ditemukan minyak bumi. Akhirnya mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang sangat tinggi. Gedung yang tertinggi di Dubai namanya Burj Khalifa, tingginya lebih kurang hampir 850 km. Mekah nggak mau kalah, bikin gedung yang tertinggi menutupi menara dan Masjidil Haram, namanya Zamzam Tower, tingginya 750 meter. Dan sekarang ini Muhammad Salman, rajanya anak Salman, tidak mau kalah. Dia ingin bangun gedung yang tertinggi, tingginya 1,4 kilo, namanya Kingdom of Tower. Luar biasa. Ini termasuk tanda-tanda akhir zaman yang antum sampaikan. Nah, kembali lagi dengan meminta pertolongan dengan sholat dan sabar. Sabar nih Ustaz. Ini dalam, kalau misal berkaitan dengan COVID ini sudah hampir 1 tahun. Sampai 1 tahun. Ada juga saudara-saudara kita yang mungkin telah berpulang gitu. Sudah sampai sejauh mana kesabaran saya? Sabar saya ini ada habisnya. Betul. Bisa tidak kita mengatakan sabar tidak boleh berpintu, sabar tidak boleh habis, sabar tidak boleh ada batas. Nah, ini luar biasanya. Makanya mohon maaf, Nabi Muhammad juga menyampaikan di dalam buku Syarah Mukhtarul Hadis An-Nabawiyah. Apa kata Nabi? Salah satun mangkuna fihi wahullahu fi kanafihi. Jadi ada 3 perkara yang apabila engkau lakukan 3 perkara ini, wahullahu fi kanafi, Allah akan memberikan naungan di saat tak ada naungan yang lain. Ini kita kan nggak bisa minta naungan, semua dunia kena kan pandemi dan COVID ini. Jadi hanya naungan Allah yang kita minta. Kemudian apalagi wa nasara alaihim, Allah akan memberikan pertolongan, satu-satunya pertolongan, saat ada pertolongan Allah. Kemudian apalagi wa rahmatuhum, Allah akan memberikan kasih sayangnya, mengirim kebaikan-kebaikan kepada umatnya. Kemudian wadah khalal jannah yasiran, Allah akan berikan surga dunia dan surga akhirat. Apa yang pertama? Iza utiya syakaro. Jadilah kita orang yang pandai bersyukur, mensyukuri nikmat Allah yang ada saat ini. Pandemi, kalau kita menjadi orang yang beriman harus kita syukuri. Dengan adanya pandemi, aku harus tambah dekat kepada Allah. Yang selama ini aku kendor waktu dengan Allah. Selama ini banyak habis waktu kita sia-sia. Selama ini banyak habis kita tidak memuhasabah diri, tapi mencari-cari kesalahan orang lain. Sibuk
dengan aib orang lain. Sekarang sibukkan kita dengan aib sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk supaya Allah tutup. Nah, kemudian apalagi kata Nabi Muhammad SAW, iza utiya wa iza qadara ghafar. Jadilah orang yang pemaaf, membuka pintu maaf, dan menjadi orang yang mudah minta maaf. Ya, jadi kan banyak juga orang salah tapi tidak mau minta maaf. Contoh mungkin saya pernah minta maaf sama Elvi. Makanya saya selama ini nggak ngomong-ngomong, padahal saya salah di depan Elvi, dan orang lain menyaksikan saya ini salah. Maka seharusnya saya juga minta maaf gitu. Nah, itulah contohnya. Ini berapa banyak orang yang melakukan kesalahan, tapi dia berusaha menjadikan dirinya adalah yang benar, bukan salah. Ya, dilakukan berbagai cara dengan mengajak orang untuk supaya menyatakan dirinya sebagai orang yang benar. Nggak boleh. Ini yang salahnya, Ustaz. Iya, seharusnya dia tetap mengakui bahwa itu salah yang dia perbuat dan meminta maaf dan juga meminta maaf. Saya rasa itu semua akan nikmat. Satu, kita akan disenangi manusia, kita mengakui kesalahan, ya kan? Yang kedua, Allah tambah sayang. Allah akan berikan kita keberkahan, jauh dari musibah dan segala macamnya. Nah, ini yang terjadi. Orang banyak yang bisa melakukan kesalahan tapi berat untuk meminta maaf. Semoga kita jauh dari seperti itu. Amin ya rabbal alamin.